Kalau engkau ada merasa hal yang tidak ideal, lantas ingin bersikap yang kurang baik, renungkan dulu bagaimana ibumu berkorban luar biasa untukmu. Lalu Allah hadirkan, divisualisasikan di benak kita. Tahukah engkau ibumu mengandungmu itu dalam keadaan yang tidak mudah? Kamu mungkin sekarang pening karena pekerjaanmu, tapi kan itu kamu rasakan 2-3 menit, 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari. Ibumu itu 9 bulan 10 hari kata Quran. Lalu setelah itu apa selesai? Tidak, melahirkan kamu berjuang dengan kematian. Apakah setelah itu selesai? Tidak, memberikan ASI untukmu optimal sampai 2 tahun. Kalau engkau mau marah kata Allah, pikirkan dulu. Kalau engkau mau mencela, mengekspresikan ketidaksukaanmu karena satu sikap, renungkan dulu. Apakah ibumu pernah berkata saat mengandungmu? Saya maaf ya, kalau saya copot kacamata berarti saya nggak bisa lihat sempurna gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati melihat, tapi saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gini, alhamdulillah 2016 lalu saya memutuskan untuk jadi mualaf. Alhamdulillah. Lalu Alhamdulillah. sampai 2022 belum ada titik cerah dari keluarga saya, keluarga besar saya pula untuk menerima saya sebagai mualaf. Dan kemarin itu alhamdulillah 2022 papa saya hubungin saya dan beliau bilang menerima saya, menerima suami saya, menerima anak-anak saya, alhamdulillah itu semua. Dan 2023 ini papa saya minta saya datang ke rumahnya saat kemarin tahun baru Cina. Gitu. Di situ saya bertengkar sama suami karena suami bilang nggak boleh, gitu. Karena kita tidak boleh mengucapkan pun, merayakan pun tidak boleh. Akhirnya pecah lagi. Sekarang papa saya marah, keluar kata durhaka, dan saya pun jadi bertengkar hebat sama suami. Sebenarnya bagaimana ya Ustadz? Karena saya merasa harusnya kita udah mulai baik gitu dengan keluarga saya, tapi ternyata masih tidak bisa. Saya sudah melakukan tahajud, udah sholat istiqoroh juga udah, tapi belum ada jawabannya Ustadz. Baik. Itu aja. Baik. Yang pertama, semoga Allah melembutkan hati kita semua. Baik Anda, suami, mungkin di sini atau di rumah, ayah, keluarga, dan dengan kelembutan itu mampu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan menjadikan hubungan dia siapapun berjalan dengan baik dan mulia. Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-14 sampai 15. Spesifik ayat 15, tapi korelasinya dengan ayat 14 begitu tinggi. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Perhatikan ayat 15-nya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Highlight ayatnya baik-baik. Kata Allah, berbaktilah sempurna pada kedua orang tuamu, ayah dan ibumu. Kalau engkau ada merasa hal yang tidak ideal, lantas ingin bersikap yang kurang baik, renungkan dulu bagaimana ibumu berkorban luar biasa untukmu. Lalu Allah hadirkan, divisualisasikan di benak kita. Tahukah engkau ibumu mengandungmu itu dalam keadaan yang tidak mudah? Ya, wahnan ala wahnin. Wahn itu sesuatu yang berat, yang satu bagian memikul tapi yang lain merasakan. Makanya di Quran surah 46 ayat 15 disebutkan kurha, nggak nyaman, miring kanan nggak nyaman, miring kiri susah, telungkup nggak mungkin, kan? Dan itu merasakannya semua bagian organ tubuh terasa. Kamu mungkin sekarang pening karena pekerjaanmu, tapi kan itu kamu rasakan 2-3 menit, 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari. Ibumu itu 9 bulan 10 hari kata Quran. Lalu setelah itu apa selesai? Tidak, melahirkan kamu berjuang dengan kematian. Apakah setelah itu selesai? Tidak, memberikan ASI untukmu optimal sampai 2 tahun. Kalau engkau mau marah kata Allah, pikirkan dulu. Kalau engkau mau mencela, mengekspresikan ketidaksukaanmu karena satu sikap, renungkan dulu. Apakah ibumu pernah berkata saat mengandungmu?
Makanya nanti di Quran surah 17 ayat 23 sampai 27 sampai fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Untuk berkata saja jangan lakukan, kata Allah, karena nggak bisa menyaingi apa yang diberikan orang tua kepada kita. Ayat 15-nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau engkau sebagai anak memiliki perbedaan dengan keyakinan dengan orang tuamu. Relevan ayatnya ya? Kalau engkau sebagai anak memiliki perbedaan keyakinan dengan kedua orang tuamu, lalu ada indikasi orang tuamu maksa engkau untuk kembali kepada keyakinan yang mereka anut, musyrik, berbuat musyrik kepada Allah. Ya, musyrik ini bisa dua nanti. Bisa memang mengeluarkan dari akidah, keyakinan kufur. Bisa memang merasa muslim tapi musyrik. Ya, mengakui ada Tuhan lain selain Allah, ikut menyembah sesuatu misalnya ke tempat ibadah lain, tapi dia mengaku muslim, musyrik juga itu. Jelas ya? Baik, kembali. Fala tuti'huma. Tolak dengan cara yang lembut. Ya kan? Tidak perlu ditaati. Dengan cara yang lembut. Tapi jangan sampai perbedaan itu wasahibhuma fid dunya ma'rufa, memutus hubungan engkau dengan keluargamu dalam urusan dunia. Tetap temani ayah ibumu, nah, dengan tampilan terbaik, dengan pelayanan terbaik. Anda bisa bayangkan, orang tua beda keyakinan pun Quran masih memerintahkan jangan tinggalkan. Temani, berbuat yang terbaik. Bagaimana caranya? Ya, maka nanti dirinci dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sakit, Anda datang tengoki. Ketika ada kelebihan, kirimkan makanan. Ada masak, kirimkan. Tengokin. Doakan mendapatkan hidayah. Ya? Dan berikan servis yang terbaik. Nanti kalau orang tua bertanya, kamu kok berubah begini? Katakan, Islam yang meminta saya untuk berbakti pada mama. Kan kita beda keyakinan. Islam yang mengajarkan pada saya, beda keyakinan, tidak harus saya kehilangan cinta pada mama. Tampilkan itu. Itu yang dilakukan Ammar bin Yasir saat ibunya mogok makan. Beliau pijitin, beliau datang, istilah kita aja lah, di servis yang terbaik, hidangkan yang terbaik, sampai ibunya luluh. Lalu ada situasi misalnya hari-hari tertentu. Kan hari raya itu ada dua kan? Hari akidah, hari budaya. Imlek itu sebetulnya budaya. Imlek itu sebetulnya budaya, bukan hari akidah asalnya. Cuma ada sebagian yang melekatkan itu pada akidah. Jadi kan? Nanti ada hari akidah, seperti misalnya, ya di saudara-saudari kita yang Kristen, ada yang Natal misalnya. Jadi kan? Ada yang lain-lainnya dan sebagainya. Bagaimana menyikapinya? Indah sekali. Apa yang diajarkan dalam Islam? Orang tua kita juga sudah mempraktikkan itu. Kalau mungkin kita bisa menghindari itu dengan mengambil 1-2 hari mendatangi untuk silaturahim memuliakan, itu bagus. Tapi kalau nggak bisa menghindarinya dan ada potensi lebih besar madaratnya kalau tidak datang ke situ, maka perhatikan rumusnya. Niatnya kita arahkan memohon kepada Allah untuk kepentingan ibadah, dan di sana menjaga diri untuk tidak terlibat pada nuansa akidahnya. Kalau kaitan dengan akidah, misal kita datang ke situ, diungkapkan dengan bahasa umum. Bahasa umum itu nanti di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 27 sampai dengan ayat 28 sampai 29. Illa an tattaqu minhum tuqah. Tuqah itu niat yang di hati, yang disampaikan pada kebaikan, cuman di lisan disampaikan tidak seutuhnya seperti itu. Contoh, Papa, Mama, semoga tetap sehat ya, selamat ya. Maksud hati itu selamat supaya dapat nilai-nilai kebaikan dari Allah. Bergaul. Tapi ketika masuk pada nilai-nilai yang terkait dengan akidah, menjauh. Ya, disampaikan dengan cara yang baik. Ma, Pa, aku kesini berkunjung silaturahim, Papa bahagia, Mama bahagia. Ini ada makanan, ada minuman, ada baik-baik dan sebagainya. Berikan. Mama, Papa kalau mau ibadah, mau apa, silahkan ya, aku di depan ya, misalnya apa. Itu lebih damai ke dalam jiwa, lebih dianjurkan dari Al-Quran dibandingkan kita memutus sekaligus seperti itu. Bukankah Nabi hidup di sampingnya ada Nasrani, ada Yahudi? Anda pernah dengar Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau tinggal di flat. Di atas itu pastur. Dan toilet si pastur itu persis ke bawahnya itu kamarnya Imam Ahmad, jalur bawahnya, dan bocor. Ini kisah nyata. Apa yang terjadi? Saat sakit Imam Ahmad, tahu si pastur ini nggak kelihatan, jenguk. Bisa kebayang nggak seorang pastur menjenguk imam? Kalau nggak punya hubungan bagus, nggak mungkin tuh. Ternyata
keduanya sudah akrab, baik hubungannya. Begitu masuk kaget itu. Imam Mahadha katanya. Bocorkan, baunya terasa. Dan ditadah di bawahnya pakai ember. Imam Mahadha, ini apa? Hadhi fajwah, ini bocor. Dia tahu itu dari atas. Lalu beliau katakan, Imam, kenapa engkau nggak beritahu saya? Apa kata beliau? Kurang lebih, kalau saya bisa tangani sendiri, kenapa harus merepotkan tetangga dan orang lain? Imam, sudah berlangsung berapa lama ini? Ada riwayat mengatakan 40 tahun, ada riwayat mengatakan 20 tahun. Langsung jatuh tersungkur mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang akhlak, adab, budi pekerti, contoh keteladanan lebih tinggi memberikan bekas kepada jiwa untuk menerima hidayah dibandingkan dengan kata-kata yang didesain dengan rapi dan baik yang hanya masuk ke dalam akal untuk diperdebatkan. Jadi yang pertama, isikan dulu dengan kelembutan, jangan sungkan untuk minta maaf. Telepon ayah, Pak, kalau aku ada salah, aku mohon maaf. Terima kasih ya, merawat, mendidik dan sebagainya. Bawakan makanan, datang. Tunjukkan kebaikan mulai hari ini. Doakan terus setiap malam. Oke? Pak, mohon maaf kemarin salah paham saja. Kalaupun aku tidak datang di Imlek bukan untuk mengondisikan tidak baik di situnya. Tapi mungkin ada informasi-informasi yang belum kami terima seutuhnya. Terima aja, kalau marah biarkan aja, nggak apa-apa supaya keluar semuanya. Kalau marahnya sudah habis tinggal baiknya kan? Iya kan? Ya? Kalau ada orang marah biarkan aja. Saya punya teman di Tripoli, masuk supermarket, orangnya marah terus. Dia diam aja, udah selesai dia bilang, khalas katanya. Sudah belum marahnya. Orangnya bingung, yang marah bingung gini aja. Dia tinggal pergi. Besoknya gak ada marah lagi. Karena sudah tahu akibat marah gak dapat apa-apa. Saya kira itu ya. Dan kita juga sama-sama mendoakan semoga Allah berikan kebaikan, kemuliaan, rasa sayang. Pun demikian juga senantiasa. Gini, kalau suami istri ada perbedaan, istilahnya mau berantem kah, mau bertengkar kah, itu kan biasa. Pada akhirnya adalah mendapatkan hikmah dari itu semua. Tapi jangan berantem, bertengkar karena benci. Bertengkarlah karena taat. Mencari nilai kebaikan. Biasanya kalau orientasinya ketaatan, kelembutan hatinya lebih cepat nantinya. Karena ada titik pertemuan. Tapi kalau orientasinya mencari pembenaran, itu sulit menemukan jalan keluar yang baik nantinya. Maka saling mendoakan dulu. Anda pun datang ke suami minta maaf. Ya, minta maaf, turunkan dulu. Ya, pelan-pelan, setelah itu saling mengerti dan berbuat baik dalam kebaikan. Sampaikan, Pak, engkau menginginkan mama papa masuk Islam atau tetap dalam misalnya kondisi sekarang? Daripada kita pertahankan belum tentu dapat hidayah, bukankah sebaiknya kita berdoa memohon dan menampilkan kebaikan? Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.